Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Haris yang akan mengajak kalian belajar matematika. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita semua masih diberikan kesehatan. Kalaupun ada yang sakit, Pak Haris doakan supaya lekas sembuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita mulai pembelajaran matematika hari ini. Hari ini kita masuk bab baru, yaitu himpunan. Kalau di buku paket matematika ada di halaman 109. Kemudian kompetensi dasarnya silakan bisa kalian tulis. Konsep himpunan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Dalam biologi misalnya, kita mengenal kelompok flora dan kelompok fauna. Di dalamnya masih ada lagi kelompok vertebrata, kelompok invertebrata, kelompok dikotil, dan kelompok monokotil. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga mengenal suku Jawa, suku Madura, suku Sasak, suku Dayak, suku Batak, dan lain-lain. Semua itu merupakan kelompok. Istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Namun tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Contohnya kumpulan siswa yang pandai. Mengapa demikian? Karena pandai itu tidak terukur. Misalnya, Budi di pelajaran matematika pandai, tapi di pelajaran bahasa Inggris kurang pandai. Setiap orang tentunya mempunyai kepandaian yang berbeda-beda. Jadi pandai itu tidak bisa diukur. Kemudian kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Berbadan tinggi juga kita tidak bisa mengukur. Misalnya dalam satu kelas, Andi adalah anak yang memiliki badan paling tinggi. Tapi ketika dibandingkan dengan siswa dari luar negeri, belum tentu Andi lebih tinggi. Bisa jadi Andi kalah tinggi. Jadi tinggi juga sama, tidak bisa terukur. Berikut ini kumpulan yang termasuk himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Kedua, kumpulan siswa laki-laki. Ketiga, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Keempat, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Yang kelima, kumpulan binatang yang berkaki dua. Keenam, kumpulan negara di Asia Tenggara. Selanjutnya, kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kemudian yang kedua, kumpulan orang kaya di Indonesia. Yang ketiga, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Yang keempat, kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Yang kelima, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Yang keenam, kumpulan makanan yang lezat. Nah, untuk yang termasuk bukan himpunan, tadi ada sifat kota-kota besar, orang kaya, siswa yang pandai, gunung yang tinggi, pelajaran yang disenangi, dan makanan yang lezat. Itu merupakan sifat-sifat yang tidak bisa terukur. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai himpunan. Selanjutnya, konsep tentang anggota dan bukan anggota dari himpunan. Yang pertama, mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan. Dapat dikatakan mangga adalah elemen dari himpunan buah-buahan dan dilambangkan dengan lambang seperti ini. Dibacanya mangga elemen buah-buahan atau mangga merupakan anggota dari buah-buahan. Kemudian yang kedua, tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Dapat dikatakan tongkol bukan elemen dari himpunan bumbu dapur dan dilambangkan dengan simbol berikut ini.
Dibacanya tongkol bukan elemen dari bumbu dapur. Selanjutnya, penyajian himpunan. Terdapat 3 cara untuk menyajikan suatu himpunan dengan tidak mengubah makna himpunan tersebut. Cara yang pertama dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Cara yang kedua dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Cara yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Kita cermati satu persatu. Cara yang pertama dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Gambarnya seperti berikut ini. Manakala banyak anggotanya sangat banyak, cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda 3 titik dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Contohnya, himpunan A mempunyai anggota 3, 5, 7. Kemudian himpunan B mempunyai anggota 2, 3, 5, 7. Contoh selanjutnya, himpunan C memiliki anggota A, I, U, E, dan O. Contoh berikutnya yang D, himpunan D anggotanya, kalau di depan ini ada 3 titik, itu artinya dan seterusnya mengikuti pola. Berarti sebelum negatif 3 itu ada negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Kemudian negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikutnya, cara yang kedua dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Kemudian B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. D adalah himpunan bilangan bulat. Nah, contoh tersebut adalah contoh-contoh menyatakan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Sebelum kalian menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, sebaiknya kalian mengetahui dulu tentang himpunan bilangan dalam matematika sebagai berikut. Yang pertama, himpunan semua bilangan asli dinotasikan dengan huruf A kapital. Anggota A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, himpunan semua bilangan cacah dinotasikan dengan huruf C kapital. Anggota C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga, himpunan semua bilangan bulat dinotasikan B. Anggota B sama dengan dimulai dari titik-titik yang artinya dan seterusnya mengikuti pola negatif. Kemudian negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, himpunan semua bilangan real dinotasikan dengan huruf R kapital. Contoh bilangan real yaitu akar 3, 2/3, 3/4, 0,45, dan lain sebagainya. Kemudian cara yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum X sedemikian sehingga PX, di mana X mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut.
simbol X bisa diganti oleh variabel yang lain seperti Y, Z, dan lain-lain. Misalnya A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan A sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X elemen bilangan asli. Lambang X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X elemen bilangan asli. Tetapi jika kita sudah memahami dengan baik, maka lambang ini biasanya cukup dibaca dengan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Contohnya himpunan A, X sedemikian sehingga X lebih dari 1. Kalau X-nya di tengah, maka dibaca dari tengah. Kita ulangi, X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8. X adalah bilangan ganjil. Kemudian himpunan B, Y sedemikian sehingga Y kurang dari 10. Y adalah bilangan prima. Kemudian himpunan C, Z sedemikian sehingga Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Contoh selanjutnya, himpunan A sama dengan bilangan cacah kurang dari 5. Jika disajikan dengan menyebutkan anggotanya, maka A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Dan jika disajikan dengan notasi pembentuk himpunan, maka himpunan A sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 5 dan X elemen bilangan cacah. Berikutnya himpunan A sama dengan X sedemikian sehingga X lebih dari negatif 2 dan X kurang dari 3 dan X elemen bilangan bulat. Jika disajikan dengan menyebutkan anggotanya, maka himpunan B sama dengan negatif 1, 0, 1, dan 2. Dan jika disajikan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya, maka B sama dengan bilangan bulat lebih dari negatif 2 dan kurang dari 3. Contoh selanjutnya, himpunan C sama dengan 2, 4, 6, 8. Jika disajikan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya, maka C sama dengan bilangan genap lebih dari 1 dan kurang dari 9. Atau himpunan C sama dengan 4 bilangan genap asli yang pertama. Dan jika disajikan dengan notasi pembentuk himpunan adalah C sama dengan X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 9 dan X elemen bilangan bulat. Atau C sama dengan X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 8 dan X adalah elemen bilangan asli genap. Kemudian catatannya, himpunan bilangan real tidak bisa dinyatakan dengan penyajian menyebutkan anggota dari suatu himpunan, tetapi bisa disajikan dengan notasi pembentuk himpunan dan disajikan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Selanjutnya, Pak Haris berikan beberapa soal sebagai latihan kalian. Silakan dikerjakan semampunya. Materi selanjutnya yaitu himpunan kosong dan himpunan semesta. Yang pertama, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota yang dinotasikan dengan lambang atau simbol seperti berikut ini. Kemudian himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S kapital. Himpunan semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama
atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga sebagai himpunan universal dan disimbolkan dengan U. Contohnya, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A yang anggotanya 1, 3, 5, 7. Nah, himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah yang pertama, himpunan semesta S sama dengan 1, 3, 5, 7. Kemudian S sama dengan bilangan ganjil. Kemudian bisa juga S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian bisa juga S sama dengan bilangan cacah. Kemudian bisa juga S sama dengan 10 bilangan asli pertama. Berikutnya yaitu diagram Venn. Cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn. Petunjuk dalam membuat diagram Venn antara lain: pertama, himpunan semesta atau S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Kemudian setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Selanjutnya, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Kemudian, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Berikutnya contoh penyajian diagram Venn. Yang pertama, diagram Venn dari himpunan S yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan himpunan B anggotanya 4, 5, 6. Cara menggambar diagram Venn, yang pertama kita buat kotak persegi panjang, kemudian S kapital kita taruh di sebelah kiri atas, kemudian kita perhatikan himpunan A dan himpunan B. Antara himpunan A dan himpunan B, apakah ada yang sama atau berbeda? Dari gambar yang pertama terlihat bahwa anggota A dan B itu berbeda, maka kurva atau lingkarannya terpisah. Maka himpunan A kita buat lingkarannya, kemudian himpunan B kita buat lingkaran atau kurvanya. Kemudian kita masukkan anggota A, yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian B anggotanya 4, 5, dan 6 kita masukkan. Kemudian jangan lupa diberi tanda titik. Kemudian selain himpunan A dan B, selain anggota himpunan A dan B, kita taruh di luar himpunan A dan B, yaitu 7, 8, dan 9. Jangan lupa diberi titik. Selanjutnya contoh yang kedua, diagram Venn dari himpunan S. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6, 7. Cara membuat diagram Venn yaitu pertama kita buat persegi panjang, kemudian kita taruh huruf S kapital di sebelah kiri atas. Kemudian kita perhatikan anggota himpunan A dan B. Kita lihat bahwa ada himpunan A yang masuk di himpunan B atau kembar. Jadi angka 4 itu masuk di himpunan A, juga masuk di himpunan B. Maka gambar kurva atau lingkarannya saling berpotongan.
Maka kita buat seperti berikut ini. Contoh yang ketiga, diagram Venn dari himpunan S, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari data tersebut terlihat bahwa semua himpunan A, yaitu 1, 2, dan 3, itu semuanya masuk di himpunan B. Maka gambarnya seperti berikut ini. A lingkaran merah itu lebih kecil, himpunan A berada di dalam himpunan B. Gambarnya seperti berikut ini. Kemudian contoh yang keempat, diagram Venn dari himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4. Karena himpunan A dan B anggotanya sama persis, maka A dan B berhimpit. Gambarnya seperti berikut ini. Terlihat seperti satu lingkaran atau satu kurva, namun ini ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan B yang anggotanya sama. Jadi gambarnya seperti berikut ini. Selanjutnya Baris berikan beberapa soal latihan, silakan bisa dikerjakan sebisanya.